Orang semua rata-rata pakai jaket, pakai sweater, pakai penghangat tubuh. Karena suasana itu menyebabkan orang tuh berperilaku sesuai dengan suasana. Kalau nanti musim panas, maka kipas-kipas di seluruh masjid semua berputar. Orang tak lagi mau pakai baju tebal, baju yang tipis-tipis. Karena suasana panas. Janganlah di sana kita di rumah, janganlah lihat kita kulkas. Suasana yang dingin dalam kulkas, air yang cair dalam botol bisa menjadi beku. Karena suasana. Jadi suasana ini penting untuk kepentingan iman gitu. Kenapa kita diminta untuk datang malam Jumat? Untuk membentuk suasana supaya iman kita ini tersuasana kepada amalan-amalan masjid. Ada orang berjaga tentangnya, pentingnya iman, pentingnya agama, tentang kehidupan akhirat. Supaya kita mendengar, kita harap apa yang kita dengarkan masuk ke dalam hati. Kemudian dengan hati yang kita ada pada diri kita, kita yakini dan kita wujudkan dalam amal. Apalagi kalau kita bicarakan, bicarakan. Makanya orang tua kita, alim ulama menganjurkan kita untuk menghidupkan 4 amal Masjid Nabawi. Karena 4 amal masjid Rasulullah ini adalah sumber hidayah. Karena Nabi SAW hidupkan dakwah. Hari-hari Nabi berdakwah kepada setiap orang yang dijumpainya, kepada orang luar Islam maupun orang di dalam Islam. Nabi menyampaikan tentang kalimah, kehebatan Allah, kebesaran Allah. Bahkan di dalam masjid pun Rasulullah SAW senantiasa menghidupkan amalan dakwah. Di masjid-masjid ada halakoh-halakoh yang membicarakan tentang kebesaran Allah. Kemudian orang tua kita, alim ulama kita menganjurkan kita untuk menghidupkan amalan taklim. Amalan taklim ini penting karena yang kita dengar adalah firman Allah dan sabda Rasulullah. Kalau kita taklim di masjid, kita dengarkan satu hari 10 menit, 15 menit hadis-hadis Rasulullah, maka kita akan selalu ada yang mengingatkan kita. Seolah-olah Rasulullah SAW memberi nasihat kita. Bayangkan kalau kita setiap hari mendengar nasihat Rasulullah. Memang kalau kita baca di handphone, kita dengar ceramah, kita baca, bisa juga, tetapi suasana itu tidak ada. Bayangkan kalau kita sambil kita baring di kamar, kita nonton YouTube, tidak ada suasana. Kalau kita duduk dalam masjid, di sana ada suasana malaikat, ada yang membaca, ada yang mendengarkan, pengaruh. Sampai kenapa kita keluar di jalan Allah SWT? Karena dengan orang keluar di jalan Allah SWT selama 3 hari misalnya itikaf di masjid, mereka ini tersuasana dengan keadaan kondisi. Tidak ada lain orang di dalam masjid. Tidak mungkin orang di situ berdagang atau bermaksiat, tidak. Atau bicara yang lain-lain. Mereka akan bicara tentang keimanan, bicara tentang kehebatan Allah, kebesaran Allah. Mereka akan jaga sholat, itikaf, baca Quran, zikir. Maka orang yang tak biasa dalam amal pun kalau dia duduk dalam amal, melihat orang yang senantiasa buat amal, maka dia akan terpengaruh. Dulu awal-awal kita keluar, jangankan belum keluar, waktu awal-awal kita datang malam markas waktu di Pontianak, kita datang belum keluar 3 hari, habis dengar bayat, habis itu habis sisa ada taklim, habis itu ta'am. Setelah itu malam bangun, jam 2 itu udah ada orang yang berdiri sholat sambil nangis-nangis, mensuasanakan hati kita. Subuhnya kita dengar lagi ceramah. Satu malam yang kita itikaf tuh di markas sebelum itu telah mempengaruhi hati kita. Bayangkan ada orang bisa menangis terseduh-seduh dalam sholatnya, dalam doanya. Susah nak datangkan nangis itu sebenarnya. Tapi suasana itu menyebabkan kita ini terlarut juga. Mulai juga kita nabi wudu, mulai juga kita sholat, mulai juga kita menghisap diri kita, mengenang amalan-amalan kita, dosa-dosa kita. Setelah kita keluar 3 hari, maka kondisi pun berubah. Kita diajarkan adab-adab sunnah 24 jam. Bagaimana kehidupan kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. 3 hari membuat orang itu berubah pikir.
mulai terpikir bahwa dunia ini adalah ujian, dunia ini bukan tempat tujuan, dunia ini sementara. Tujuan kita adalah kehidupan akhirat. Untuk selamat di akhirat perlu iman, perlu amal, perlu bekal. Itu yang menjadi pikiran kita. Tapi kalau kita tidak usah agama, kita berkumpul dengan orang-orang ahli dunia yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Mereka akan membesarkan dunia, kehebatan dunia, bangunannya, fasilitasnya, teknologinya, itu yang dibicarakan. Kita lihat orang-orang ahli dunia sekarang, yang muda-muda, yang tua, semuanya kalau tidak ada agama mereka akan mengikuti keinginan nafsu mereka. Dan itulah kerja daripada syaitan, menyesatkan manusia agar manusia ini bukan kepada tujuan sehidupnya. Tapi setelah manusia ini mati, maka manusia itu baru sadar ternyata selama ini salah jalan, mengikuti petunjuk yang salah, mengikuti syaitan, mengikuti kehidupan dunia yang menyesatkan. Dulunya ditawarkan untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul, apa yang diajarkan oleh ulama, tidak mau. Tapi setelah mati baru ada timbul penyesalan. Kalau dah mati, menyesal itu pun percuma, karena manusia tidak akan bisa balik ke dunia. Rabbana basorna wa sami'na farjina na'mal sholihan inna mungkinun. Ya Allah, setelah kami telah melihat, mendengar, maka kembalikan kami ke dunia untuk beramal sesaat saja. Tapi itulah, kita dah diberikan batas, bukan 1 hari, 2 hari, 60 tahun kita di dunia ini. Allah. Siang malam, makan tidur, itu aja kerja kita. Tahu-tahu kita mati tidak ada bekal. Satu kerugian yang besar. Maka hari berbahagia ini kita mau duduk dalam majlis mujakarah untuk mengingatkan kita. Bukan berarti kita ini mau menceramah orang, bukan. Kita sama-sama usaha bagaimana kita menimbulkan semangat fikir agama, jazbah agama, mengamalkan agama, sehingga kita ini mampu juga mengomongkan agama kepada saudara-saudara kita. Karena dengan kita mengomongkan ini, dia lebih dahsyat pengaruhnya ke dalam hati kita. Benar kata alim ulama, seperti orang melempar bola ke dinding. Semakin kuat kita melempar, maka pantulannya pun semakin kuat. Semakin banyak kita ngomong agama, makanya orang-orang tua kita, alim ulama mengajarkan kita minimal 1 hari itu 2,5 jam kita bicara agama. Ini pun tidak kita lakukan. Jadi bagaimana keadaan iman kita? Kita lihat kalau orang yang mengamalkan 2,5 jam, jumpa manusia, salam, ta'aruf, bicara agama, bersara, memang jazbahnya luar biasa. Jangankan itu waktu kita keluar saja, waktu jauh lah, hanya berapa menit, kadang-kadang 45 menit, dengan adab, dengan tawaju, bicara. Padahal kita jadi makmur, tidak ngomong, tapi jazbah kita pun meningkat. Dan apabila kalau kita jadi mutakali pada saat kita jauh, setelah saya jauh ada kelapangan, ada satu kenikmatan yang orang lain tidak bisa rasakan. Ini luar biasa dakwah. Inilah amalan yang menyebabkan orang-orang Allah SWT berikan hidayah. Nabi dan para sahabat menjadi asbab hidayah dengan usahanya. Sebenarnya kita ini bukan buat usaha, kita ini nyontoh saja. Ini amalan yang telah dibuat oleh Rasulullah dan sahabatnya. Mendakwakan agama, menyampaikan agama, mujahadah untuk agama. Dulu orang-orang terdahulu, orang-orang awal daripada umat ini, dengan pengorbanan membuat kerja dakwah. Mereka dengan susah payah, harga diri, kadang-kadang nyawa mereka pun terancam. 13 tahun di Mekah Rasulullah, 10 tahun di Madinah. Mujahadah 23 tahun untuk mengembangkan Islam, meninggikan agama Allah, menyeru manusia kepada Allah. Sebenarnya kalau Allah SWT memberi hidayah kepada manusia itu mudah. Tidak susah, yang tidak perlu, mungkin tak perlu sampai 23 tahun kalau Allah Ta'ala beri. Karena hidayah itu mutlak di tangan Allah. Kalau Allah nak berikan satu kaum, satu dunia ini beriman, itu mudah bagi Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melihat hamba-hambanya yang susah payah.
Rasulullah itu kekasih Allah. Doa Rasulullah itu makbul. Tapi Rasulullah SAW 23 tahun itu mujahadah itu agama. Sebelum dia diangkat menjadi Rasul, Rasulullah adalah seorang saudagar yang kaya. Dia kawin dengan Khadijah, seorang pengusaha. Berkawin dengan Rasulullah semakin banyak maju usahanya. Tapi setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, nikahnya 25, umur 25. Artinya 25 sampai 40 itu masa kejayaannya 15 tahun. 40 tahun Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, maka Rasulullah SAW telah tinggalkan kerja-kerja. Harta yang banyak pun habis. Khadijah pun habis korban harta apa untuk agama. Adakah kalau lihat kita hari ini? Tidak ada orang yang seperti itu, habiskan hartanya untuk agama. Padahal Allah Ta'ala itu memberi, kalau Allah Ta'ala nak memberikan hidayah kepada kaum Quraisy, kabilah Arab pada saat itu mudah sebenarnya. Tapi Allah Ta'ala mau melihat. Dan Allah SWT jadikan Rasulullah itu adalah contoh bagaimana kesusahan-kesusahan Nabi ini untuk menjadi iktibar bagi kita. Bayangkan kekasih Allah yang namanya bersanding dengan nama Allah di pintu surga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi Rasulullah SAW sebagai Nabi, Allah SWT berikan kesusahan-kesusahan. Dari pertama dia lahir saja ada jadi yatim. Baru umur 6 tahun ibunya pun meninggal. Dia akan menjadi Rasul, dibenci kaumnya. Sampai hijrah ke Madinah. Sebelum hijrah mau dibunuh oleh kaum. Sebenarnya ini menjadi pelajaran bagaimana Rasulullah SAW sewaktu ke Taif untuk mendakwahkan Islam, mengharap-harap supaya kaum Taif mau menerima Islam. Tapi sampai di sana malah dilempar pakai batu. Itu kekasih Allah. Sampai berdarah tubuh Rasulullah. Sampai darahnya netes ke sandalnya. Nempel darah itu dengan sandal Rasulullah. Kita bayangkan kekasih Allah. Kita tidak seperti itu. Tapi Allah SWT ingin lihat daripada umatnya yang mencintai Allah, yang mencintai Rasulullah. Adakah yang mau berkorban, menggunakan waktunya, nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Kita telah diberikan kesehatan, diberikan harta, diberikan kelapangan, diberikan kenyamanan.